Saya manggilnya Aki saya itu. Lagi hamil. Iya, saya bilang gitu. Cewek anaknya, nanti jangan kaget kalau dia lahir. Saya bilang, maksudnya Ki, lahirnya loncat. Hah? Lahirnya loncat? Alam nyambut dia semua. Matahari kumpul, air kumpul, petir kumpul, semua kumpul. Angin kumpul, wes banjir. Saya berani gini nih. Ya Tuhan, dia ngintip begini, tapi digosong semua. Demi Allah tuh saya merinding. Itu sosoknya wajah gosong. Tuh, saya kalau ingat itu pasti merinding. Cuman ngintip begini dong. Laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi dari segmen Podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia hamil anak pertamanya. Karena di momen-momen dia hamil di anak pertamanya ini, banyak hal mistis yang menyelimuti dia. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Mbak Feni, apa kabar Mbak Feni? Alhamdulillah baik. Gimana Mas kabarnya? Sama-sama baik juga. Alhamdulillah. Ini Mbak Feni mau cerita pengalaman ya ketika hamil anak pertamanya Mbak Feni? Betul. Ini kejadian tahun berapa Mbak Fen? 2006-2007. 2006-2007? Udah hampir lama. 15 tahun lah, sekitar 15 tahun, 14 tahun yang lalu ya? Tapi berbekas. Berbekas ya? Sangat. Karena kejadian ini bisa dibilang ya, tadi kita sempat ngobrol, ini bisa ngerenggut nyawa Mbak Feni juga ya? Bukan hanya nyawa saya aja, tapi nyawa bayi saya. Nyawa bayi? Iya. Dan semuanya ini diduga berkaitan dengan sesuatu kasus yang cukup besar yang nggak bisa kita share di sini Mbak Feni ya? Nggak boleh, jangan. Iya, nanti kalian bisa tebak-tebak sendiri aja, tapi ya simpan dalam hati aja ya. Iya, simpan dalam hati aja, biar nggak jadi blunder lagi. Betul. Pokoknya kalian wajib banget tonton video ini sampai habis karena Mbak Feni bakal cerita proses dari dia hamil sampai akhirnya melahirkan. Gue sempat dengar ceritanya tadi Mbak Feni, kita ngobrol di depan dan ini cerita cukup epic banget nih karena kita belum pernah di Lentera Malam dapat cerita yang ngisahin proses selama dia hamil gitu. Karena seperti kita tahu kalau orang Jawa bilang kalau orang hamil tuh biasanya banyak yang deketin ya Mbak Feni. Betul. Dan ini Mbak Feni ngerasain sendiri. Sangat dari hal yang negatif sampai hal yang positif itu datang semua dan banyak hikmah-hikmahnya di cerita ini. Jadi Mas bilang jangan di skip, itu betul banget. Iya. Karena kalian juga bisa ngambil hikmahnya. Betul. Pelajaran-pelajarannya bisa kita ambil di situ. Iya. Nah buat kalian yang udah penasaran sama ceritanya tapi tahan dulu, gue mau kasih tahu nih. Kalau kalian ini biarpun laki-laki, kalian wajib banget buat ngerawat kulit kalian. Dan gue rekomendasiin Scarlett lah. Produk yang cukup bagus untuk kulit kalian. Jadi kalian wajib coba varian produk dari Scarlett. Yaudah, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Mbak Feni, boleh diceritain secara lengkap kejadiannya tahun berapa sampai detail-detail kejadiannya tentang saat Mbak Feni hamil sama anak yang perempuan tadi itu gimana sih Mbak Feni? Kejadiannya itu tahun 2006. Ketika itu memang kebetulan posisi saya sebelum hamil itu memang ada suatu kasus hukum. Ya mohon maaf di sini saya tidak bisa menyebutkan suatu instansinya. Yang dimana saya di sini mengetahui sebuah hal yang melawan hukum. Oh iya, kayak Mbak Feni punya sesuatu rahasia yang dipegang sama Mbak Feni nih. Iya. Nah di sini sebenarnya saya nggak mau ikut campur. Ya saya pikir ya udahlah tuh biar menjadi urusan dia aja gitu kan. Cuman khawatirannya dia itu ke saya tuh terlalu berlebih. Karena memang satu-satunya yang mengetahui sebuah perlawanan hukum itu hanya saya. Nah ketika itu saya nggak nyangka bahwa hal kayak gitu menjadi panjang dalam kehidupan saya. Saat itu pas sekali saya sedang hamil muda, baru dinyatakan positif. Ketika saya hamil muda itu saya berpikir kan, oh ini mungkin karena pembawaan orang-orang hamil aja. Ya betul. Cuman yang bikin saya surprise, setiap hari di rumah saya itu terdapat tanah kuburan.
Tanah kuburan? Iya. Di sekeliling rumah? Gitu. Iya. Tanah kuburannya tuh masih basah. Iya. Saya pikir kan awalnya, oh orang jahil aja. Saya pikir kayak gitu, oh anak-anak jahil nih naruh di gitu, itu nakut-nakutin saya. Saya pikir hanya kayak gitu. Tapi kok tiap hari? Iya. Nah, disapulah sama Mbak, sama pembantu di rumah, disapulah, dibersihin. Berturut-turut. Nah, pada hari setelah seminggu dari awal tanah kuburan, paku sama kayak apa ya? Jadi kayak kain kafan kecil, terus diisi, dalamnya tuh kayak ada paku, ada apa hal kayak gitu. Ditemuin di pojok dekat pekarangan rumah saya. Biasa dikirimin buat orang-orang nyantet biasa tuh ya? Iya, iya. Nah, terus di situ kan saya lagi hamil muda kan, saya bilang ini, astagfirullahaladzim ini apa? Saya bilang gitu kan. Pembantu saya bilang dan ibu saya juga nemuin, warnanya merah. Merah terus, aduh, saya kalau saya suka merinding. Merah tapi kayak ada bekas tanah-tanah, gimana sih? Iya. Lusuh gitu. Bahan yang udah lusuh, terus kayak ada bekas tanah-tanah gitu lecek. Saya nggak tahu, saya pikir ada bau. Oh, dari benda itu bau tuh, kecium bau. Bau banget. Tapi ada bangkai atau apa nggak di dalam? Nggak ada. Cuman bau banget. Nah kebetulan kan memang, ya mohon maaf, saya sendiri kan memang ya kurang lebihnya bisa ngerasain. Saya pikir kan, apa nih penciuman saya aja, saya bilang gitu kan. Saya coba tanya adik saya. Nah memang adik saya juga bisa juga kan, peka juga. Ini apa, hidung kakak aja ya, karena kakak lagi hamil ya. Terus coba kamu cium. Wah ini bau banget kak. Jadi kayak kotoran, antara bau kotoran sama bau bangke. Oh iya. Baunya kayak gitu. Akhirnya udah diambil, dibuang lah. Dibuang. Nah suatu ketika, inget banget saya waktu itu usianya tuh mau masuki 3 bulan kehamilan. Berarti kan masih rentan ya, masih muda. Iya, masih muda. Malam itu nggak akan saya lupain, saya hampir mati. Perut saya itu kayak ditusuk-tusuk, kayak direjem, kayak diperes gitu kan. Cuman kalau saya ngeliat dari kondisi, saya nggak kecapean. Saya nggak habis pergi kemana-mana. Kan biasanya kan kalau orang hamil kan capek, minimal dia ada gerakan yang melelahkan. Ini enggak, saya di rumah seharian, benar-benar tidur, dan namanya hamil muda kan. Tapi namanya perut saya tuh kayak ditusuk-tusuk. Saya bilang gini, ya Tuhan, saya bilang, kalau emang ini hari terakhir saya, karena Engkau ya Allah, saya ikhlas. Tapi bila ini bukan karena Engkau, karena perbuatan manusia yang ingin zolim, ya saya kembalikan kepadamu. Tapi kan secara manusiawi saya perlu tindakan medis. Saya ke dokter, nggak ada apa-apa. Dokter informasin kalau kandungannya Mbak Feni baik-baik aja. Baik-baik aja kandungan saya. Kan takutnya ada kontraksi atau apa. Sampai saya bilang, dokter tapi ini sakit banget. Tapi nggak kontraksi apa-apa. Sampai saya yang maksain ke dokter, dok bisa nggak disuntik penguat kandungan? Iya. Karena sakit banget gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa, dokter nggak berani bertindak apa-apa. Saya bilang gitu, yaudah kamu saya kasih vitamin aja. Udah kamu relaksin, ini nggak ada apa-apa. Yang penting secara medis kamu nggak ada apa-apa. Dilihatin semua, USG-nya semua segala macam, nggak ada apa-apa. Sampai susternya juga bingung, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti sakit lagi, balik lagi. Saya pulang ke rumah, akhirnya saya bilang gini, mama saya juga bingung kan. Sampai di rumah, ini saya ini dari ujung rambut, ujung kaki biru. Udah pucat, udah dingin semua, udah kayak mayit. Iya. Saya bilang gini, yaudah, saya ingat omongan nenek saya, kalau ada terjadi apa-apa, wudu terus. Ya udah, akhirnya saya, punten ya, misalnya saya pipis, wudu. Buang air besar, wudu. Segala aktivitas dimulai dengan wudu gitu. Dengan wudu akhirnya, maaf sampai saya istilahnya buang gas aja, saya wudu. Apapun yang bisa saya lakuin, itu saya lakuin. Dan alhamdulillah, surut ya. Nah, ketika itu, besok paginya, saya ngontrol kan. Karena kan berturut-turut itu terjadi. Jadi targetnya itu saya jangan sampai keluar suara. Iya. Paham. Kalau sampai saya bercerita tentang proses hukum ini, habislah dia. Habis karirnya. Iya. Boro-boro mau naik, stuck diem atau nggak keluar. Karena itu kasus besar. Iya. Akhirnya saya bilang, udah setelah itu kejadian, besok paginya saya bangun kan. Saya lihat di rumah, kan saya punya piaraan ya. Saya punya kucing, saya punya ikan, mati semua. Imbasnya sampai ke situ-situ. Ya, kan kucing saya kan makannya makan yang saya tahu lah. Yang cat food yang ibaratnya kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada, harusnya nggak ada masalah. Dia bukan kucing yang keluar seperti itu ya. Dia benar-benar di dalam rumah. Mati sama ikan saya bareng. Setelah itu malamnya kita lagi nonton TV. Itu saya masih ngerasain sakit tapi udah perlahan hilang tuh. Malam-malam saya nonton TV ini nggak bakalan saya lupa ini. Jadi ketika saya nonton TV,
Kan saya posisinya begini ya. Saya begini, namanya kita nonton TV, begini. Nah, di sini ada tembok nih, di tempat rumah saya tuh ada tembok gitu kan. Kan kita kan kalau begini kan kelihatan dong, kayak misalnya Mas ngeliatin saya kan juga, kan kelihatan dong. Pakai ekor mata ngeliatin. Iya, walaupun nggak bener-bener plek gitu kan, tapi kelihatan. Kok saya bilang gini, kok kayak ada yang ngeliatin saya. Aduh, saya kalau inget itu merinding tuh. Saya berani gini nih. Oh ya Tuhan, dia ngintip begini, tapi ini gosong semua. Demi Allah tuh saya merinding tuh. Itu sosoknya wajah gosong. Tuh, saya kalau inget itu pasti merinding. Cuman ngintip gini dong. Laki-laki. Laki-laki. Gosong, kayak orang abis kebakar. Iya. Terus Mbak Feni langsung gimana tuh? Ya, kan ada orang yang reaksinya langsung loncat, ada orang yang reaksinya lari. Ya saya kan nggak bisa. Pas ketika saya begini kan, nih, kok ada yang ngeliatin ya? Saya bilang gitu kan ya. Terus dia gini. Saya cuma gini, astagfirullahaladzim, ya akhirnya saya salawat aja kan. Iya. Karena kalau saya loncat kan, masih lagi dalam kondisi hamil. Hamil muda. Dan dia matanya tuh gede banget. Saya nggak tahu jenis makhluk apa. Saya baru ngeliat makhluk kayak gitu karena biasanya tuh kan kalau makhluk itu kan ya berbentuknya ya adalah saya tahu lah. Tapi ini kok kayak kebakar, terus matanya tuh gede banget tapi turun gini. Dan itu saat itu kejadian itu belum malam. Saya masih sekitar jam 9 malam. Itu kondisi rumah lagi sepi atau gimana? Ya memang lagi sepi. Saya tuh bosen kan di kamar, walaupun di kamar ada TV, tapi kan kita kan bosen ya, pengen di ruang keluarga santai-santai kayak gitu, biar saya ninggalin jenuh gitu kan. Dan memang ketika dia lagi nengokin saya itu bau. Dan posisinya itu tatap-tatapan mata tuh Mbak Fen, pas lagi Mbak Fen nengok. Ngirit gitu, segini kan tembok nih kayak gini. Gila. Itu nggak bakalan saya lupa sebenarnya. Saya kalau ingat wajah dia, kalau ingat ceritanya dia, itu saya bakalan merinding. Mau dimanapun, mau kapanpun, mau ceritain. Nanti 10 tahun yang akan datang, saya pasti akan merinding. Saya teruskan salawat aja. Saya merem aja gitu. Pas itu baru saya ditepokin nih mama saya. Kak, baru saya kaget kan. Kenapa kamu? Nanti aja. Saya bilang nanti aja. Saya nggak mau cerita langsung kan. Terus nanti aja. Saya ajak ke kamar kan, nanti aja. Saya wudhu dulu. Coba baca ayat kursi apa. Tadi di situ ada laki-laki. Saya ceritain lah, kayak gosong mah mukanya. Ini mata merahnya ini begini mah, kayak. Iya. Begitu, tapi kayak kendor begitu ini. Nah, tapi hitam semua, melotot tuh. Tapi mukanya sih bengis. Iya. Jadi ngeliat gini. Udah nih sampai itu selesai kan. Yaudah kamu wudhu lagi. Jadi selama itu saya wudhu aja kerjaannya. Capek sih, ya gimana namanya masa pipis dikit wudhu, istilahnya buang air besar dikit wudhu. Untuk orang hamil loh. Iya. Kalau orang biasa sih istilahnya ya enak aja. Untuk orang yang lagi hamil kan bawa diri aja udah capek banget udah. Lagi ini anak pertama. Anak pertama. Belum berpengalaman ya. Belum sama sekali berpengalaman. Hanya pegangannya orang tua sama Tuhan. Iya. Kan kalau orang tua pengalaman nih kita minta gitu kan. Nah udah selesai sampai di situ. Bau hilang tuh baunya. Menjelang dia datang emang bau. Oh udah hilang baunya udah. Akhirnya aku tidur nih. Tidur nggak ada apa-apa. Sampai besok pagi nggak ada apa-apa, segala macam nggak ada apa-apa. Ketika saya hamilnya udah, kan di perutnya kita kan 4 bulan ya, udah kalau hamil kan, itu udah nggak ada apa-apa. Nah di sini ketika saya usia 4 bulan, saya pikir udah nggak ada nih hal-hal yang seperti itu. Ternyata saya bilang itu, saya nggak ngerti kenapa terornya itu tulisan. Oh, surat kaleng nih ya? Surat kaleng. Iya. Mungkin prosesnya masih berjalan. Emang saya tahu prosesnya masih berjalan. Karena dia kan kasih banding apa gitu segala macam gitu kan. Kaleng, bunuhlah. Kamu akan kehilangan bayi kamu lah. Pokoknya lu akan mati berdua lah. Intinya saya dengan bayi saya akan mati lah, intinya seperti itu. Saya bilang lagi sama Allah, ya Allah, saya kan milik Engkau. Saat itu pegangan saya cuma Allah. Walaupun ada keluarga saya nyuruh, udahlah ke orang pinter. Tapi kan sama aja nggak nyelesain. Saya bilang gitu. Saya udah nggak mikirin sama sekali. Nah ini kejadian lagi. Pas saya usia 4 bulan, yang kayak isi tanah kuburan semua udah berhenti tuh. Tapi saya pikir berhenti selamanya. Ternyata enggak. Cuma sementara. Ini lebih gila lagi. Kejadian ini di rumah lagi. Yang makhluk yang tadi laki-laki tuh. Yang gosong. Itu datang bukan sekali. Beberapa kali dah. Karena niatnya mau ngambil janin saya kan. Kan bilang, kamu akan mati.
Iya. Nah, yang kedua kalinya itu saya tidur nih. Tiduran di kamar. Saya tidur di kamar. Kok kayak ada yang... Ini pintu saya nih, pintu. Kok kayak ada yang liatin ya? Kan kelihatan lah kalau kayak gitu kan. Kondisi pintu terbuka? Kebuka. Namanya kita lagi hamil kan istilahnya nggak berani sendiri-sendiri. Karena kalau saya sadar kondisinya lagi kayak gini. Jadi kalau misalnya pas mama lagi gimana-gimana, saya buka aja pintu, buka-bukain gitu kan. Pas saya nengok begini, dia gini dong. Itu di atasnya Mbaknya, di deket sini, dari sebelah sini? Yes. Tuh, nggak bohong, merinding. Itu tatap-tatapan mata tuh sama dia? Tatap-tatapan dan dia senyum. Ada kata yang keluar dari mulut dia nggak? Enggak, dia senyum aja. Jadi dia pakai bahasa muka. Bahasa apa sih kenyampean, lo nggak bakalan selamat. Oh, wajahnya itu kayak mengancam gitu ya? Iya. Senyum tapi bengis gitu. Itu gue tuh. Gak bakalan saya lupain seumur hidup saya itu. Ada rasanya saya marah akhirnya. Ini gue bongkar aja ya. Ya kan? Karena sejujurnya saya nggak mau ikut campur. Karena kalau saya bongkar abis dia. Saya saksi tunggal soalnya. Tapi saya nggak mau ikut campur. Saya cuma pengen ya udah saya pengen hidup tenang. Karena saya juga sadar saya lagi hamil. Ngapain ikut campur? Tanpa saya juga ngomong juga ada bukti-bukti lain kok. Walaupun saya bukti yang paling kuat. Kuat banget. Kalau saya ngomong udah nggak ada. Langsung masuk dia, langsung digiring gitu. Cuman saya nggak mau kayak gitu kan udah. Nah pas ini begini, wah itu saya teriak baru di situ karena kan deket banget kita tiduran, dia di sini. Saya begini gitu kan, romantis banget tuh setan sama saya. Akhirnya kita bikin 4 bulan itu kan bikin kayak selamatan ya. Kalau Islam kita bikin selamatan. Disinilah saya melihat Allah turun tangan. Jadi di cerita ini ada seremnya dan saya melihat kebesaran Allah turun langsung di situ. Saya bilang gini, ya Allah, saya bilang gitu, sampai kapan saya kayak gini? Punya dosa apa? Ya kita kan sebaik-baiknya manusia ya udah baik introspeksi. Saya bilang, saya punya dosa apa ya Allah? Sampai juga saya hamil kayak begini terus, gitu kan? Akhirnya saya ada rasa hopeless. Bila memang takdir saya memang bentar lagi saya memang meninggal, izinin saya lahirin anak ini dulu. Kalau memang ada takdir saya biarkan dia, saya bimbing dia di dalam gitu kan, sampai dia lahir di dunia. Boleh deh panggil saya, tapi jangan anak ini, kasihan, saya bilang gitu kan. Karena anak ini emang ditunggu kan sama ibu saya. Dia selalu bilang kasih mama cucu dong, selalu begitu terus. Makanya akhirnya saya bikin perjanjian sama Allah, kalau memang kayak gitu nggak apa-apa deh ambil, tapi izinin saya lahirin dulu. Ternyata Allah nggak gitu. Anak saya justru bukan saya yang menjaga anak saya, tapi dia yang ngejaga saya di perut. Hal-hal kayak gitu terus terjadi kan. Yang muka laki-laki itu, terus yang wajah siluman. Jadi ini cewek, tapi ada buntutnya. Itu. Ini kayaknya pakai dukun ini lebih keras kayaknya. Iya. Kan ini nggak mati-mati, dipikirkan nih bayi nggak mati-mati, sama saya juga nggak mati-mati gitu kan. Dipikir saya juga pakai ilmu. Ilmu saya cuma Allah doang. Saya pendekatan lagi sama Allah. Saya bilang, saya bikin perjanjian sama Allah. Kayak kalau saya harus meninggal, izinin nih saya ngelahirin ini dulu ya Allah. Gitu kan. Ini buat mama saya. Saya nggak apa-apa ditukar sampai saya begitu. Nah terus akhirnya di usia itu, jadi saya lagi jalan-jalan nih. Udah kejadian nggak di rumah. Boring juga namanya orang hamil. Ini usia kandungan berapa nih kira-kira? 4 bulan. 4 bulanan? 4 bulanan. Itu abis selamatan tuh ya. Saya jalan gitu kan. Udah mulai boring. Kita pergilah keluar kota. Ya, saya keluar kota. Saya pikir, kejadiannya di rumah aja nih. Saya nggak mau pikir yang serem-serem. Ya, mungkin kalau di luar nggak kenapa-napa mungkin gitu ya. Jadi serang rumah aja mungkin nih, pikiran Mbak Feni ya. Pikiran saya begitu gitu kan. Pergilah saya keluar kota ke villa. Ternyata ini lebih gila lagi. Saya tidur. Kan bantal gini ya. Terus kalau dileleh saya mau pindahin bantal. Kok nggak enak sih posisi bantal, saya bilang gitu. Saya pindahin, ada darah. Saya bilang gini, kan darah seger disepray sama darah bekas darah itu kan beda. Beda. Itu darah seger kayak tanda. Saya pergi ke Purwokerto. Nah di situ tuh saya cari villa yang namanya kita hamil, otomatis kan mau villanya yang bagus, yang bersih atau apa. Nah saat itu saya justru nginepin di gedung yang baru. Karena yang lama saya nggak mau, enggak, yang baru aja, saya begitu kan. Terus pas saya tidur gini, astagfirullahaladzim,
darah. Itu di bawah bantal? Di bawah bantal. Saya kan sadar nih, kehidupan kayak kemarin kan emang udah diteror kayak begitu terus gitu kan. Tapi masa iya emang diikutin sampai Prokerto? Iya. Saya bilang gitu kan, pas saya nengok ke darah, akhirnya saya nggak tidur. Saya nggak tidur, tapi kan lama-lama, aduh, satu kamar. Tapi saya teriak gak ada yang denger. Iya. Kita satu kamar, memang kita nyewa kamar tuh yang room besar. Satu kamar, tapi saya teriak tuh nggak denger. Gak ada yang denger? Gak ada yang denger, konyol banget saya bilang gitu kan. Nah, pas saya dari itu saya udah feeling kan, saya nggak mau tidur tuh. Lama-lama capek kan, pas saya tidur, ini di pinggiran saya, perempuan, telanjang, berbuntut, caling, lidahnya segini. Ini berbuntutnya itu ular? Enggak, kayak binatang kambing apa gimana, kayak sapi kayak apa. Enggak, bukan ular. Iya. Ininya tangan, ini Manusia kaki, gitu. iya. Tapi pas lengkukan tulang ekor begini. Iya. Di pinggir saya, yang ya, lidahnya panjang segini. Jadi kayak mau ngejilatin saya begitu. Udah begini. Teriak dong saya. Tapi satu pun gak ada yang dengar. Itu masih belum ada yang denger juga teriakan Mbak Feni. Jadi sudah kayak gitu. Gak ada yang dengar satu pun. Jadi kayak jiwa saya tuh kayak mau disedot. Iya. Kan dia ngincer. Saya nggak tahu tuh ya. Saya nggak tahu alu alam. Apa memang yang dari dalam situ? Apa memang juga nyerang saya seperti itu? Cuman kayaknya kalau feeling saya emang di situ dasarnya ada. Nyampurlah mereka. Iya. Kayak berebutan karena ada bayi kan di dalam sini. Emang kalau orang lagi hamil banyak yang ini sih. Banyak. Yang deketin gitu ya. Banyak. Jadi saya kayak dikerebutin. Ini pada telanjang semua makhluk itu. Telanjang. Saya ngeliat ya maaf ya. Dadanya kayak begitu. Lidahnya sih luar biasa. Tapi cuma satu atau ada berapa? 4. Sosoknya sama, percis gitu 4-4-nya? Enggak, ada yang beda kupingnya begini gitu. Iya. Ada yang 2 sama. Cuma yang satu yang kupingnya tuh lebih tinggi. Tapi perempuan semua jenisnya. Nah akhirnya saya bilang, tempat tidur saya tuh, kan saya milihnya tidurnya tuh di extra bed. Karena hamil kan enaknya yang lega-legaan begitu, nggak mau itu kan. Saya milihnya, oh no, saya extra bed aja. Ternyata saya salah pilihnya, kenapa extra? Ada space kosong di kanan kirinya ya? Iya, salah saya gitu kan. Nah, ya terserah ya mau percaya apa enggak. Kalau kita pernah nonton film yang tempat tidur diginiin, itu benar. Itu saya ngalamin. Jadi ketika pas saya digojlak-gojlak itu kan nih 2 nih yang siluman itu, pas saya digojlak itu saya ngeliat yang makhluk yang sering gangguin saya itu yang laki-laki itu. Yang di rumah itu? Iya. Dia lagi. Ya mukanya kebakar itu? Iya mukanya bakar hitam seperti itu. Dia lagi, dia ngeliatin gitu doang. Saya teriak nggak ada yang bangun, saya bilang gitu. Akhirnya udah saya panggil Allah sama Rasulullah SAW aja. Siapa lagi mau nolongin saya? Iya. Dan saya kan juga buat perjanjian sama Allah. Iya. Kalau emang benar nih ada takdir saya saat itu memang pulang, izinin saya ngelahirin ini dulu. Kan buat ibu saya, buat gitu kan. Dituker deh istilahnya nggak apa-apa gitu kan. Saya bilang gitu, tapi ternyata ya Allah berkehendak lain. Nah, ketika saya digojlak gitu, ini saya ngeliat nih. Saya ngeliat, ya terserah mau percaya enggak ya. Ya memang saya bukan manusia yang sempurna, yang ibadahnya tuh sempurna. Tapi itulah kalau Allah berkehendak, siapa mau ngalangin. Ketika saya itu, saya ngeliat cahaya. Di situ cahaya. Kan kalau cahaya ini kan silo ya. Iya. Tapi itu cahaya terang tapi nggak nyiloin. Oh, terang banget tapi nggak bikin silau. Itu turun dari atas tuh, Mbak Fen? Ke perut saya. Masuk ke dalam perut? Nah, gendong gitu. Tuh. Merinding kayak masuk. Nyinarin perut saya. Dari situ saya pasrah. Oh berarti gue mati. Anak ini akan tetap selamat. Tapi saya pikir lagi, ini lagi. Jangan Fen, ada kayak suara. Kamu harus yakin sama Allah. Dia itu hanya makhluk-makhluk. Saya bilang. Di sini gitu saya. Baru saya bangun. Loncat saya langsung ke kamar ibu. Enggak, mama di situ. Saya lanjut, saya pelukin mama saya di situ. Ketika cahaya itu gitu kan, saya kayak napas saya tuh kayak balik lagi karena saya kayak ditarik nih, kayak
dikeluarin. Saya gitu, langsung saya loncat ke ibu saya, pelukin si ibu saya. Kan ibu gitu kan, saya pelukin. Kenapa kamu? Nanti aja ceritanya. Saya bilang gitu kan. Terus udah dipelukin, udah dibaca-bacain, terus dibaca-bacain. Besok paginya baru saya cerita. Nah, udah selesai di situ, pulang nih. Saya pikir itu cahaya apa, tapi yang pasti cahaya itu cahaya bagus. Saya bilang, apapun itu ya Allah, itu cara engkau menyelamatkan aku. Ya karena cahayanya itu ya bisa dibilang menyelamatkan Mbak Feni dari makhluk-makhluk itu ya. Iya. Saat di hotel itu ya. Iya, karena ketika ini dia ada yang mau keluar dari saya dan dibalikin sama cahaya itu terasa banget. Kayak, saya bilang gitu, langsung ngos-ngosan tuh saya. Langsung saya loncat. Sebenarnya di film-film tuh ada beneran juga loh. Iya. Kadang-kadang kan orang bingung kan, masa sih kasur bisa goyang-goyang? Lah saya ngerasain, kayak bluk gitu kasur, bener. Tapi orang nggak ada yang lihat. Mungkin biasanya kan film itu kan ya pasti ada inspirasinya dari kejadian nyata, biarpun cerita fiktif, mungkin dia terinspirasi kejadian dari kejadian nyata. Ya? Iya, ada lah istilahnya referensi yang pernah dialamin dan itu saya ngalamin kejadian itu. Nah, ini saya baru ngeliat anak saya ada sesuatu di perut saya di sini. Penyelamatan Allah. Saya ngelihat Allah turun tangan langsung ke kehidupan saya ngelihat menjelang pulang dari sini 4 bulan ke atas. Saya bilang tadi kan sebelumnya bahwa anak saya yang jaga saya, bukan saya yang ngejaga anak saya. Ketika itu saya nggak ngidam makanan, nggak ngidam apa-apa, tapi ngidamnya itu baca Al-Quran. Selama hamil tuh? Yang kedua, minimal kalau saya nggak baca Al-Quran, Yasin atau surat Ar-Rahman. Dan dia mintanya asar. Setiap asar? Ya, sama baca tafsir Quran. Iya. Disitulah saya melihat Allah turun langsung. Jadi kalau ada yang masih meragukan Allah, menurut saya salah banget. Allah tuh ada. Ketika kita berpikiran positif dan kita meyakini Tuhan tuh ada untuk kita. Jangan takut. Kita nggak perlu ngebalas dengan balasan itu lagi. Dekatkan aja. Nah itu yang saya rasakan seperti itu. Saya nggak ngebalas itu kayak ke orang pinter, enggak. Boro-boro namanya orang hamil mikirin orang pinter. Bawa badan, bawa itu aja udah berat gitu kan. Nah akhirnya kenapa saya tahu itu adalah pertolongan Allah. Jadi gini ceritanya. Ketika saya malam jam 12, kok nih mata belum tidur-tidur. Saya bilang gitu kan. Nggak ngantuk. Nah saya inget sama ada orang kalau hamil bacain buku cerita. Bacain dongeng, baca buku, saya beli, saya baca. Ini perut masih busuk, masih muter. Ini kenapa sih katanya kesuruh bacain. Dan mati saya, apa anak saya nggak suka baca? Saya bilang gitu kan ya. Terus, nak kenapa sih nak? Saya bilang gitu. Terus, Bu tidur nah udah malam yuk kita ngantuk. Saya ajak ngomong terus kan. Puter, mungkin saya dalam keadaan bahaya. Saya kayak diem kan. Saya ingat tiba-tiba. Jadi nenek saya itu kan alhamdulillah ngajinya tuh bagus, tadarusnya bagus. Ikut pengajiannya bagus. Ketika beliau meninggal, semua pada minta barang-barang nenek saya. Tapi kalau saya enggak. Saya cuma minta Al-Quran nenek buat saya. Al-Qurannya sama apanya, tafsir Qurannya. Saya cuma minta itu. Karena kan ya logikanya atau batinnya kan banyak energi yang positif. Iya, karena sering dibaca itu ya. Sampai lusuh. Akhirnya saya pegang, saya ingat kan, oh iya ada tafsir Quran. Saya ambil, saya cari, saya baca, dia diem. Ternyata dia nyuruh saya baca gituan. Saya baca, kok diem, dia anteng. Oh kamu nggak mau baca buku cerita dongeng-dongeng, maunya ini. Saya gituin kan. Terus ya udah, akhirnya dongengnya dia tuh itu. Iya. Dibaca terus, setelah itu selesai. Oh berarti ini ada keajaiban Allah. Udah tuh mulai hal-hal gitu hilang perlahan. Nah ini jadi ada versi seremnya, ada versi takjubnya nih. Nah besokannya asar sakit lagi saya. Ketika saya ajak ngomong, nah iya nanti misalnya nih saya keadaannya belum mandi nih, belum sholat asar, dia yang ngingetin. Jadi saya nggak ngidam. Iya. Sama sekali ngidam apa nggak. Tapi itu akhirnya seandainya saya lagi di luar, namanya Yasin tuh saya bawa. Gak boleh sama dia asar, saya harus baca itu semua. Dan dia ngerti. Nah saya pikir ini udah mulai nih aneh-aneh nih. Kok dalam hati saya gini, masa iya anak saya ustaz aja atau ustaz? Saya pikirnya gitu kan. Terus tapi ya udah Allah alam. Tapi semenjak itu nggak pernah ada gangguan.
Yang kayak makhluk-makhluk itu nggak ada. Nah, malamnya saya mimpi. Saya mimpi dikasih selendang sama sosok wanita cantik banget. Cantik banget beliau dengan keanggunannya, dengan keibuannya, dengan wanita tercantik yang pernah saya lihat. Dan dia memperkenalkan dirinya Ibu Ratu. Ibu Ratu? Yes. Di mimpi saya. Ibu Ratu. Iya. Pantai Selatan. Saya dikasih selendang. Di mimpi itu. Saya pikirkan, hanya bunga tidur. Semenjak saya mimpi itu, barulah saya ngidam. Ngidamnya ke Pelabuhan Ratu. Ngidamnya ke Pelabuhan Ratu? Dan mandi setiap sunset. Demi Allah. Demi Allah. Itu di kondisi kandungan berapa bulan tuh? Masih 4? 5 bulan. 5 bulan? Ya. Akhirnya terrealisasi nggak tuh? Oh iya. Setiap sebulan sekali saya ke Pelabuhan Ratu. Dan ke tempat yang paling sakral di sana. Di sebelah mana tuh, Mbak Fen? Sukawayana. Itu pertemuan antara laut dengan sungai. Bener aja tiap bulan sekali ke situ. Maunya mandi, nyelam, mandi berendam setiap sunset. Kan genit banget ya. Nggak ada ngidam-ngidam makanan apa tuh nggak ada. Kalau saya nggak ke situ tuh nggak enak. Akhirnya saya ke situ. Mandi saya sampai, lagi hamil. Ya namanya mau ke situ aman-aman aja. Perut saya nggak ada apa-apa. Nah, ketika saya mandi, nih ada kejadian lagi. Kan namanya pertemuan sungai sama laut. Nah, itu air dari Gunung Salak dong otomatis. Iya. Kan ketika itu kan kalau misalnya dia lagi ada air bah kan kenceng dong. Dan kita nggak ada yang pernah tahu kalau air bah lagi datang. Kita lagi mandi lah sekeluarga. Rame banget. Yang dikhawatirkan kan saya karena saya hamil. Saya hamil 5 bulanan. Saya mandi, air bah datang. Ternyata saya malah ngebantu orang ngegendong dan itu enteng banget tuh. Mbak Fen malah ngebantu orang? Yes. Malah saya gendong dengan tangan saya gini. Itulah rame di situ. Disangkain lah saya punya ilmu, disangkain lah apa, ya mana saya tahu. Iya. Saya pikir, ya mungkin anak saya bilang gitu. Yang dikhawatirkan orang hamil, malah orang hamil yang nolongin. Diangkat yang tadinya mau ke bawah, diangkat, mas saya zep, itu diangkat, saya angkat langsung. Kerasanya enteng tuh, Mbak Fen? Enteng banget terus, dan badan saya nggak gerak, air. Iya. Badan harusnya kan pure, saya gitu. Ini nggak saya diri sih bener-bener. Bisa gitu ya? Ya. Nah, yang saya tarik itu yang udah sosok udah tua, jadi dia nggak bisa lari ke pinggiran, udah nggak keburu. Iya. Jadi akhirnya saya pasang badan, saya nggak apa-apa sih diri, bener-bener diri. Itu. Jadi ini cerita emang ada seremnya, jadi ada hal-hal seperti itunya juga, misterinya juga. Nah itu di Sukawayana kejadiannya. Akhirnya saya bilang udah bangun, udah mau bilang maghrib, saya bangun, udah saya biasa lagi. Itu saya ke situ tuh biasanya setiap Jumat. Jumat sampai Minggu. Kan genit banget ya. Iya. Lagi hamil lagi. Lagi hamil dan nggak mau ke pantai-pantai lain, nggak mau. Iya. Kan ada Ancol kan deket. Nggak mau, maunya Pelabuhan Ratu, dan itu kan saat itu belum ada tol yang. Iya, belum ada tol sekarang tuh. Belum ada. Kan genit banget dia tuh. Iya, diseneng liat langit-langit ketika sunset kayak gitu. Nah, ada lagi nih kejadiannya di Pelabuhan Ratu. Jadi waktu saya hamil itu nggak pernah bisa dideteksi jenis kelamin anak saya itu apa. Selama hamil tuh, Mbak Fen? Yes, walaupun 4 dimensi. Jadi ketika mau ke jenis kelamin ditutupin sama dia. Sampai dokter, nak kasih tahu momi dong, nak kamu tuh cewek apa cowok. Iya. Sampai saya bingung, saya mau beli baju warna apa. Namanya anak pertama kan pengen dong exciting, apa warna pink, apa warna apa. Ya nggak bisa. Tapi karena hamil saya pembawaannya kayak laki, dipikir anak laki. Dibeliin lah tuh sama tantenya tuh 1 drum set. Iya. Dipikir anak laki. Drum kan? anak-anak gitu. Kan ada drummer anak kecil gitu kan. Drum gitu kan. Dibeliin lah kan, dipikir anaknya laki, ternyata perempuan kan. Nah itu nggak ada yang tahu. Itu kejadian di Pelabuhan Ratu lagi nih. Kebesokannya, berarti itu hari kan Jumat tuh saya pagi berangkat, malam sore saya mandi, besokannya ke situ lagi. Iya. Ini setelah kejadian air bah itu. Setelah air bah saya gitu lagi. Emang genit, pokoknya kalau ke sana harus mandi sunset. Iya. Gitu. Tapi mama nurutin aja, karena dia pas kalau saya ke situ ya sehat aja. Nah terus besokannya, tapi saya nggak mandi seperti yang hari Jumat itu. Saya mandi, saya selesai duluan. Pengen makan pisang goreng lah, pengen minum teh tawar panas lah. Saya duduk kan.
sebelah ini ada sosok seperti, kalau sahabat tahu, pernah ingat nggak sosok kayak Wali Songo yang pakai ini? Pakai sorban gitu. Iya, tapi nggak tinggi, sorbannya sederhana. Wajahnya tuh bersahaja banget. Kulitnya itu nggak hitam, nggak putih, tapi kuning langsat gitu. Walaupun usianya beliau udah tua gitu, tapi apa ya, wajahnya tuh enak gitu dilihat. Nah, saya lagi duduk di situ, ditemenin sama dia. Kan saya pikir ya semua manusia ngeliat. Itu, saya pikir ya udah, saya emang lagi ngobrol, ditemenin duduk. Saya manggilnya Aki saya itu. Yeah. Tapi sebelumnya dia ngucapin assalamualaikum dulu. Saya bilang waalaikumsalam Ki. Nggak berenang. Ngomongnya gitu. Bukan nggak berenang, nggak turun. Oh. Gitu. Udah Ki, tadi main-main air aja, dia bilang gitu kan. Terus lagi hamil, dia bilang gitu. Iya, saya bilang gitu. Cewek anaknya. Dia lebih jago loh dari dokter 4 dimensi. Iya sih. Dia baca gitu. Hah? Di antara semua yang nebak anak cewek cuma si Aki. Yang lain prediksinya cowok. Karena biasanya kalau orang hamil tuh ada tanda-tandanya nih, cewek cowok. Nah Mbak Feni ini banyak yang ngelihat cowok nih, kayak anaknya bakal cowok nih. Karena saya hitam apa segala macam. Pokoknya istilahnya, ini cowok nih, kayaknya ini cowok nih. Orang-orang tuh juga bilang, gak ada yang prediksi bahwa anak kamu tuh cewek. Cuman si Aki doang bilang, anak kamu cewek. Bilang gitu. Masa sih Ki? Saya bilang gitu. Tapi dokter belum ada yang bisa nilai. Saya bilang gitu kan. Cewek. Dia bilang gitu. Nanti jangan kaget kalau dia lahir. Saya bilang, maksudnya Ki, lahirnya loncat. Hah? Lahirnya loncat? Maksudnya Ki, gitu. Aki cuma gitu dong. Gitu tangannya. Saya diem aja. Si Aki udah tua kali. Saya bilang gitu kan. Saya pikir, ya rasa hormat aja. Aki mau ngomong apa ya terserah. Jadi, oh iya Ki, doain aja. Saya bilang gitu. Terus dia ngomong gini. Alam nyambut dia semua. Matahari kumpul, air kumpul, petir kumpul. Serem gak dibilang gitu lagi hamil? Matahari kumpul, air kumpul, semua kumpul. Angin kumpul, wes banjir. Air di mana-mana. Saya mikir dong. Terus, tapi nggak apa-apa Ki, kan nyambut. Tapi cobaanmu besar. Ucapan dari Akinya itu tuh. Bahasanya tuh apa ya? Ya kayak Jawa, tapi kadang-kadang juga kayak ada Sundanya gitu. Terus tapi cobaanmu besar, dia bilang gitu. Ya Ki, namanya hidup, pasti tentu ada cobaan. Kalau memang itu ya saya doain aja Ki, saya bilang gitu kan ya. Terus ya, tapi bener Ki, anak saya cewek. Cewek, anakmu cewek. Terus perut saya diginiin. Dipegang apa enggak? Enggak. Cuma dari jauh gitu? Iya, diginiin. Terus gini. Nanti kalau lahir, ari-arinya dikubur sini aja. Di Pelabuhan Ratu? Iya. Dan dilakuin nggak? Saya lakuin. Saya lakuin itu. Berarti hari-hari di sana? Yes. Saya niat. Saya bikin semuanya di Pelabuhan Ratu. Nah, itu nggak selesai sampai di situ tuh. Kejadian aneh-aneh itu. Terus itu saya bilang, ya udah saya ngobrol sama Aki gitu kan. Aki bilang, nanti anakmu kasih nama ini. Oh, dia memberikan nama nih. Kasih nama, tapi nggak nama panjang, cuman Prameswari. Oh, minta ada penggalan namanya itu. Saya nggak tahu Prameswari itu apa. Ternyata bahasa Jawa Barat itu ada Permaisuri. Oh, Permaisuri artinya? Ya, dari kerajaan Jawa Barat. Sebutan untuk ratu-ratu Jawa Barat, permaisuri Jawa Barat, istri raja atau gimana, Prameswari sama dengan Permaisuri. Ya saya pegang omongan itu. Tapi saya bilang, saya batin saya juga pengen punya anak laki-laki, bukan anak perempuan. Gitu. Nah terus akhirnya udah selesai, akhirnya udah Aki pamit. Bilang gitu, ya udah pamit jalan. Ya saya kan nggak ngeliatin sampai ke situ-situ. Namanya Aki-Aki ya saya pikir udah saya biasa aja kan. Nyamperin ibu saya. Saya pikir mama saya marah, saya ngomong sama orang asing. Iya. Kamu ngobrol sama siapa kak? Tadi ada ngobrol sama Aki. Aki siapa? Ya Aki-Aki. Saya bilang gitu, saya bilang Aki. Ya Aki-Aki mah. Saya kekeh gitu. Kamu nggak ada ngobrol sama siapa-siapa. Hati-hati lagi hamil. Nggak main ini baik. Berarti ibu nggak ngelihat ada Aki-Aki itu? Satu pun
keluarga saya nggak ada yang lihat. Termasuk ibu warung nggak ada yang lihat. Ngeliatnya Mbak Fen lagi ngobrol sendirian. Ngobrol sendirian. Kan nggak lucu ya saya dibilang ngobrol sendirian. Iya. Saya enak aja ngobrol. Kayak saya pikir kayak ngobrol sama Mas gimana sih. Iya. Tapi bilang, nggak ada Kak. Tanya orang warung, saya bilang. Saya tanya, Teh, tadi kan ada ya Teh? Nggak ada. Saya bilang, saya kekeh karena saya bilang saya ngobrol. Ma, tapi tadi Aki tuh bilang anakku perempuan. Tapi nggak ada Kak. Ya wes udah kamu sholat. Sholat aja, sholat apa kek? Ngobrol udah sholat gitu kan. Sholat apa? Istiqoroh kayak sholat apa? Ya wes akhirnya aku sholat lagi kan. Udah, saya nggak terlalu kepikiran tuh si Aki. Saya udah pikir, ya udahlah terserah mau laki mau perempuan yang penting sehat. Nah, yang saya ngidam setiap asar terus berlanjut. Iya, yang baca Al-Quran itu. Berlanjut, jadi kayak dia yang lebih ngejagain saya. Nah, ini yang tadi balik ke kasus. Udah lama saya nggak denger beritanya. Update tentang kasus itu gitu. Udah nggak, tapi yang tahu saya tahu dia penjara. Karena kebukti. Penjara. Yo, kan zaman sekarang kan nyari bukti kan juga jago-jago gitu kan. Ya mungkin udah jalannya Tuhan juga. Saya udah nggak denger lagi. Anaknya meninggal, anaknya dia. Anaknya meninggal. Itu anaknya udah dewasa atau masih anak-anak gitu? Masih kecil. Masih kecil. Penyebabnya tahu nggak, Mbak? Enggak. Saya cuma denger cerita nggak sakit, nggak apa. Anak yang meninggal, nggak jauh dari itu bapaknya meninggal. Jadi yang melakukan kejahatan tindak pidana ini laki-laki. Iya. Nah yang meninggal tuh anaknya dia, satu, sama bapaknya. Berarti kakeknya si anak itu. Yes. Orang tuanya berarti si pelaku itu. Dan itu jarak dekat sekali. Jaraknya deket. Iya. Tapi Mbak Feni nggak tahu tuh apa Nggak penyebabnya. sakit, nggak apa. Oh, kalau yang bapaknya kecelakaan. Kecelakaan. Dan jaraknya nggak jauh. Kalau yang anaknya nggak sakit, nggak apa, nggak ada apa-apa, cuma nangis. Yang saya dengar nggak tahu ya, kayak nggak tahu kalau mereka nutupin ya, saya nggak tahu karena saya nggak nanya, nggak terlalu detil banget. Cuma dengar ada yang telepon saya, Fen, si ini Fen gitu. Iya. Terus meninggal anaknya. Ya kan dia mau ngilangin anak saya. Iya. Malah berbalik mungkin ya. Mungkin ya. Padahal jadi dia makin benci kan sama saya otomatis istrinya atau gimana nya. Kan mungkin saya ngebales atau gimana. Mikirnya mungkin di sana begitu ya. Pasti zauzon namanya dia berlakukan seperti itu. Malah akhirnya anaknya meninggal dan meninggalnya tuh yang saya dengar nggak ada apa-apa. Tiba-tiba meninggal aja. Cuma nangis, meninggal langsung. Tibalah saya melahirkan. Nama anak saya siapin tuh nama laki. Namanya Raja Kalingga. Karena lu yakin banget Yakin banget, pede banget ini laki udah. Yakin banget udah kayak laki semuanya. Hampir semua orang ketemu saya bilang, anak lu laki. Gak ada yang bilang anak lu perempuan, cuma si Aki dong. Nah, ketika lahir, itu sakitnya kan dari pagi, dari jam 11 pagi sampai besok ketemu kurang jam 6 pagi baru saya lahir. Nah, itu ketika saya lahir bener loncat. Jadi bayinya itu ketika saya normal. Kan kita ngeden gitu kan. Tung gitu. Sampai dokter ngomongin, untung dokter tangkep. Kan lucu jadinya. Sampai lompat itu? Iya. Demi Allah ini. Iya. Sampai loncat begitu, yang saya ingat bukan suami lagi. Saya ingat si Aki. Maaf nih guys, saya ingat Aki lah. Aki. Saya bilang gitu kan ya, loncat. Untung dokter tangkap, ya ampun. Dan di bayi saya itu satupun darah pun tidak ada. Bersih. Gitu. Tetesan darah satu nggak ada. Sampai dokter bilang, ini udah mandi ya di dalamnya. Terus dia lahir, baru tuh keluar tuh yang namanya ari-ari atau apa. Jadi rapi. Jadi dokternya nggak pusing-pusing lagi, langsung dirapiin gitu. Iya. Nah, ketika dia lahir, Aki bilang apa? Air, matahari semua. Malam itu Jakarta banjir. Petir, buar segala macam. Mirip seperti Arti bilang. Daerah Menteng, kan saya lahirnya boleh sebutin? Di Rumah Sakit Bunda. Bunda Jakarta. Menuju ke situ banjir. Kan aneh, sejak kapan di situ banjir, sampai di Mangga, segala macam banjir. Yeah. Besok paginya namanya matahari panas banget. Yeah. Dan waktu cepet gitu. Akhirnya saya bilang, Mah,
Saya bilang juga sama husband, siapapun namanya kasih nama Prameswari. Nama yang dikasih sama Aki ya? Iya, terserah mau namanya apa, tapi tolong kasih penggalan Prameswari. Sekarang nama lengkapnya siapa? Ratu Kaila Prameswari. Dan perempuan pastinya. Perempuan itu. Jadi Aki lah mau jadi pemenang. Iya. Drummer dituker. Ya pede semua peralatan drummer laki semua dibeliin. Namanya cucu pertama, namanya ponakan pertama. Semua pernik-pernik laki semua. Iya. Karena gue mau infoin juga nih kalau buat penonton yang pernah hamil pasti itu ketahuan tuh ciri-cirinya sama orang di sekitarnya. Biasanya kalau laki-laki tuh kayak kadang-kadang kelihatan dekil gitu ya, atau gimana gitu. Betul. Dan ini semua keluarga Mbak Fen udah yakin banget kalau ini laki-laki. Yakin banget. Dan cuman Aki itu doang yang nyebut kalau itu perempuan. Dan dia ngasih nama. Iya. Saya titip namanya Prameswari. Dan direalisasiin sama Mbak Fen, namanya dikasih nama belakangnya ya? Nama belakangnya. Iya. Dan memang sekarang dia ajaib, dan dia bisa. Indigonya parah banget. Iya. Kayak dia punya kelebihan di hal-hal yang berbau gaib sepertinya. Sangat. Ya? Dia tahu tuh makhluk dari mana. Dari mana, apa kiriman, apa bukan, dia tahu. Iya. Sampai akhirnya saya sekolah, bayaran khusus. Buat ke wali kelasnya, karena apa? Karena dia udah nggak bisa membedakan mana manusia, mana enggak. Tipis bedanya. Sampai seperti itu dia? Sampai seperti itu. Jadi kalau dia lagi sekolah nih, ini guru nih misalnya nih, dia kan gini. Karena dia nggak bisa membedakan, tipis banget bedanya. Iya. Yang lebih crazy-nya lagi waktu dia usia 8 bulan, ketika dengar azan, Allah Akbar. Kan saya diri gini, dia langsung gini, ruku. Umur 8 bulan? Iya. Terus pernah tiba-tiba pas usia 9 bulan, kan tempat tidur bayinya kan gede tuh. Iya. Besi, kita aja susah buka. Iya. Ditanya neneknya ngejagain cucu. Teorinya begitu. Iya. Tiba-tiba tuh nenek bangun, ibu saya bangun, nggak ada anak saya. Lagi di bawah. Ketiduran berarti tuh ya? Lagi main di bawah. Dan dia bisa turun dari mana? Ada di lantai lagi main di ujung sana. Berarti dia ngebuka tempatnya sendiri? Nggak kebuka. Turun sendiri? Oh langsung ada di bawah? Gila. Itu dia. Dan anaknya Mbak Fen lagi diajak ke sini nih, cuman dia lagi di bawah ya. Anaknya pendiam kan? Iya, begitu. Rata-rata kalau anak-anak indigo atau gimana dia introvert kan. Cuman saya akhirnya arahkan dengan hal yang musik, seni, apapun itu. Dia sukanya kebetulan larinya ke musik. Oh iya. Ke musik sama nulis. Dan sekarang udah umur berapa sekarang Mbak Fen? Mau jalan 15 tahun. Iya. 14-an segitu 14, ya? Iya. SMP berarti ya? SMP kelas 3. Iya. Balik lagi ke kasus yang pertama nih Mbak Fen. Saya penasaran nih sama yang diduga pelaku yang ngirim itu Mbak Fen. Itu sekarang kondisinya masih di dalam apa udah di luar Mbak Fen? Karena kasusnya berat ya. Kalau saya dengar sih terakhir masih di dalam? Iya, kayaknya sih dia seumur hidup. Wah ini kasus yang sangat sensitif berarti ya. Makanya di sini Mbak Fen nggak bisa buat buka spill sedikit pun karena takutnya ya bahaya ya, karena ini sensitif ya. Sensitif banget. Dan Mbak Fen ini adalah salah satu saksi kunci dari kasus tersebut. Tapi Mbak Fen sempat nggak sih dipanggil buat ke pengadilan buat jadi saksi gitu? Enggak. Bener-bener bungkam gitu? Bungkam. Kalau buka sedikit mungkin bisa dikorek terus tuh Mbak Fen ya pasti. Wah, ya. lebih enak. Karena saya menyaksikan. Iya. Bukan berupa berkas, bukan apa. Saya menyaksikan soalnya, mata saya menyaksikan. Dan saya, gampang banget. Iya. Berarti ini berbau-bau dengan money ya, uang ya kalau kejadian ini ya. Apa kasus ini gitu? Money juga, pengkhianatan juga. Iya. Complicated, udah money, pengkhianatan, terus udah sikat orang juga. Kasusnya, berarti ini ya kalau misalnya ada yang tahu ini mungkin kasus yang cukup rame di zaman itu ya? Atau agak tersembunyi nih kasusnya? Tersembunyi, disembunyikan ya? Karena dia orang punya power ya? Iya. Bapaknya sih. Oh, bapaknya. Bapaknya punya power. Saya menduga-menduga nih jadinya nih. Nah, terus kan Mbak Fen, akhirnya Mbak Fen yakin nggak itu kalau itu benar kiriman dari dia, atau misalnya Mbak Fen pernah datang ke orang pintar atau gimana gitu buat menjawab kenapa pas hamil awal-awal nih saya dapat teror banyak gitu? Tadi saya bilang saya nggak ke orang pintar, cuman ya saya bilang kenapa saya nggak ke orang pintar, karena saya pikir namanya orang hamil pusing mikirin gitu-gituan gitu kan. Istilahnya iya, kalau menyelesaikan, kalau bikin parno malah nambah beban kan saya. Saya cuma sholat dan saya selalu dimimpin dia. Iya.
Dan itu sih tadi yang memperkuat kayak dia pelakunya saat dia ngirimin kayak tulisan-tulisan itu Mbak Fen. Nah, Itu jadi kan terang-terangan jadinya kan. Kayak ya siapa lagi kalau bukan dia gitu. apalagi kalau bukan saya nggak punya musuh. Iya. Namanya orang hamil mana punya musuh, istilahnya kita badannya udah berat gitu kan. Cuman yang surat kaleng itu. Nah Mbak Fen, ini kan kejadiannya pas awal-awal hamil dan akhir-akhir hamil udah mulai mereda tuh ya, kiriman-kiriman seperti itu. Nah ketika anak Mbak Fen lahir itu, ada lagi nggak sih kayak kiriman lagi dari dia atau hal-hal yang Nggak ada. mengancam gitu? Nggak ada? Alhamdulillah nggak ada. Iya, Nggak ada. Apalagi pas anak saya hari-harinya ditaruh di Pelabuhan Ratu tuh. Iya. Bener, saya dibawa, dicuci, dia apa segala macam dibawa di Pelabuhan Ratu. Dan anak saya tuh waktu kecil tuh sering kalau lagi mandi suka keteknya suka ada pasir. Oh. Kamu main di mana sih, Nak? Saya bilang gitu. Ini kok ada pasir? Itu mainnya padahal di sini? Irma di Jakarta. Di Jakarta? Saya mandiin kan dia. Kadang-kadang suka ada pasir. Bisa begitu ya? Nah, ini kan mitosnya kalau ari-ari dikubur di suatu tempat, misalnya kayak di rumah mertua atau rumah saudara, biasanya nanti gedenya hobinya main ke situ tuh, betahnya di situ. Ini anaknya Mbak Fen sering nggak main ke Pelabuhan Ratu? Seneng banget dia. Udah ke sana seneng tuh? Seneng banget dia. Dia dibawa ke tempat yang paling sakral-sakral gitu, nggak ngaruh waktu bayi apa, nggak ngaruh. Ya, Dia waktu bayi kan, saya waktu lahirin dia, kekahnya di sana. Dia Pelabuhan Ratu? Iya. Wah ini mistisnya gila banget kayaknya. Kekahnya di sana, saya lebih ngebagi kepada warga-warga Pelabuhan Ratu. Iya. Nggak apa sih, ya amalnya lebih, maaf ya maksudnya, lebih ke mereka-mereka. Iya. Karena kan hari-harinya di situ. Iya. Ini dekat sama tempat yang Mbak Fen sering mandi-mandi dulu? Sering. Dekat situ? Sering dekat situ. Dan dia sering saya bawa. Kan di tempat Pelabuhan Ratu banyak tempat yang sakral atau apa. Iya. Masih bayi. Dan dia nggak ada tuh saya pakai bangle, nggak ada. Oh. Bangle apa-apa nggak ada, aman aja dia. Dia kayak nyaman-nyaman aja di situ Nyaman. ya? Nah yang lucu gini, ketika dia udah besar nih, ada makhluk, dia nggak berani sama aku, Mom. Hah? Nggak berani, Nak? Enggak, cuma di depan doang, dia nggak akan berani sama aku. Iya. Nggak berani deket sama aku. Sama ini Mbak Fen, penasaran saya nih sama tempat villa yang tempat Mbak Fen itu kayak pengen liburan lah karena bosen di rumah terus kan. Dan ternyata sampai di villa itu Mbak Fen tetap aja kena hal-hal mistis itu. Kalau lebih tambah. Iya. Dan itu Mbak Fen dapat jawaban nggak kenapa bisa kejadian itu Mbak Fen? Dapat banget jawaban. Jadi aku penasaran kan. Supir aku kan emang alhamdulillah dia bisa. Agamanya juga bagus banget. Ya aku kurang lebihnya dikit-dikit juga bisa. Terus aku panggil sih, Mang, atau teh coba cari tahu. Tadi saya semalam begini. Oh iya bilang. Coba dicari tahu aja, saya punya nggak enak kok ya feeling di sini. Saya bilang gitu. Kayaknya ada nggak bener nih. Saya bilang gitu kan. Dicari tahu sama supir saya. Kamar yang saya tempatin, itu kan bangunan baru. Iya. Dulunya itu pohon besar banget. Angker, keramat, dan dijadikan pesugihan oleh lingkungan setempat. Ditebang. Dijadiin kamar itu. Dan ternyata pemilik hotel itu melakukan itu. Pesugihan. Salah satu anaknya Cacat. Itu kayak mungkin dijadiin tumbal gitu ya. Iya. Cuma nggak sampai mati, mungkin dikasih cacat iya. gitu. Ini cukup terkenal nggak Mbak Fen hotelnya di daerah sana? Paling bagus di situ. Paling bagus. Kan saya nyarinya yang paling bagus karena kan lagi hamil. Iya. Pengennya yang bersih, yang aman, yang apa gitu. Tapi saya lupa namanya. Cuma saat itu dia paling bagus di situ. Iya. Ini kan Mbak Fen kejadiannya di kamar ya. Tapi pas lagi Mbak Fen masuk ke dalam lingkungan villa atau hotel itu ngerasa nggak sih kayak ada sesuatu? Ngerasa. Jadi pegawai-pegawainya tuh umurnya sama semua. Sama semua. Dan ketika kalau saya panggil ke kamar, dia mukanya kayak ketakutan. Masuk ke kamar saya pikir ini orang kenapa sih? Masa iya ngeliat saya takut? Iya. Geternya tuh terasa, kikuknya tuh terasa, ada yang dibohongin itu terasa. Iya. Seolah-olah dia ada menunjukkan gelagat, ada sesuatu yang aneh di kamar itu. Betul. Cuman dia mau nyampein takut kayak, lo jangan di sini deh, lo jangan di sini kayak gitu. Kamu, Iya. gitu. Apa? Mbak jangan di sini. Tapi dia nggak bisa nyampein. Nah saat itu kan kita udah capek. Saya mana ngeh. Iya. Tidur aja saya bilang. Iya. Nah setelah kejadian yang itu, Mbak Fen kan 2006-2007 lah ya, yang akhirnya melahirkan. Sampai 2022 ini Mbak Fen pernah nggak lewat atau mampir lagi ke hotel itu? Nggak pernah mau? Nggak mau, maaf aja nggak mau saya. Karena apa? Amis. Saya nggak mau. Mau sholat aja di situ nggak enak hawanya. Nggak enak. Capek.
Kan Ya. kita sholat ya. Kayaknya ke sholat tuh kayak kita ada yang kita lawan gitu. Capek. Berarti energinya kayak negatif banget di situ. Sangat. Ya. Saya bersumpah saya tidak akan ke situ lagi. Saya bersumpah saya nggak akan ke situ. Dan bener sampai detik ini saya nggak pernah ke situ. Ya. Itu adalah sepenggal cerita dari Mbak Fen tentang pengalamannya ketika hamil anak pertamanya Mbak Fen ya. Dan ini sekarang anak satu-satunya ya. Tunggal Anak satu-satunya. Dan Mbak Fen ini juga bikin konten nih sama adenya podcast tentang pengalaman mistisnya adik dari Mbak Fen ini. Ketika Mbak Fen itu ngalamin hal-hal mistis tadi. Karena seperti Mbak Fen bilang tadi sebelum kita syuting ya, yang ngerasain hal mistis gak cuma Mbak Fen doang. bukan. Anggota keluarga lain pun turut merasakan kiriman-kiriman dari itu ataupun dari yang di Purwokerto itu. Dan itu kontennya udah ada di podcastnya Mbak Feni. Mbak Feni, nama channelnya apa Mbak Fen? Oke, sahabat-sahabat semua di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel saya, Feni Ramasute di YouTube. Oke, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Abis dari video ini langsung aja meluncur ke channelnya Mbak Feni untuk nonton podcast Mbak Feni bareng sama adiknya dan mungkin ada anaknya Mbak Feni juga ya. Ikut Ada, kan mungkin penasaran nih, dia sekarang udah besar. Betul. Penasaran pengen ngeliat ya kan? Betul. Dan dia bisa bagi pengalamannya ketika tadi kan saya cerita ketika dia udah gede apa aja yang terjadi sampai dia kalau di makhluk itu dia ngeliat makhluk itu dia tahu dari mana aja tuh makhluk. Iya. Nanti dia akan cerita tuh pengalamannya dari kecil apa aja yang dilihat. Oke. Dia pernah ngeliat makhluk ini Kepala. ya. Waduh. Yang namanya anak kecil kan masih cadel ya. Iya. Mi, dala-dala mi, ini dala-dala mi. Dari zaman masih kecil udah bisa ngelihat dia. Udah. Gila. Jadi langsung aja meluncur ke channelnya Mbak Feni. Linknya gue taruh di deskripsi. Mbak Feni, makasih banget. Sami-sami. Udah share cerita di Lentera Malam. Kita senang banget Mbak Feni datang ke sini. Semoga sukses untuk channelnya. Amin. Karena Mbak Feni jauh-jauh dari Sentul nih. Sentul. Sampai ke sini nih. Cakung. Tapi nggak apa-apa. Ada persahabatan. Iya. Macet-macet lagi. Karena ini kita syutingnya pas bulan puasa. Janjian kita sebelum buka ya. Iya. Tapi Mbak Feni nyampenya karena ya macet hari biasa soalnya. Iya. Mungkin karena orang pada mau buka puasa semua. Jadi banget. pada macet jam pulang semua. Kantor lagi. Dan aku terima kasih banget. Sama-sama Mbak Feni. Lentera Malam udah ngundang aku. Dan sama-sama. kapan-kapan main ke studio kita di Siap. Itu peran konten kali ya. Boleh. Atau kita mau penelusuran bareng. Siap. Boleh. Oke, siap. Yaudah, thank you banget Mbak Fen. Ya, sekali sami-sami. lagi, gue Adit dari Lentera Malam dan Mbak Feni izin pamit.